Di awal saya bertanya kepada Mas Andi Wijoyanto tentang bagaimana tanggapan dia terhadap Pak Prabowo. Saya akan juga bertanya hal yang sama kepada Mas Tantowi tentang apa yang dirasa kurang dari Pak Jokowi. Tapi sebelumnya mari kita jawab dulu pertanyaan atau keraguan-raguan Mas Andi tadi. Ini benar nih, kebijakan ekonomi kebijakan luar negerinya sama, nggak ada perubahan, gimana? Ada satu perbedaan mendasar ya, Bung Andi, antara sistem pemerintahan atau doktrin pemerintahan Pak Prabowo Hatta dengan Pak Jokowi JK. Pak Prabowo Hatta ini apabila dipercaya oleh rakyat nanti tanggal 9 Juli, kita itu tidak akan mulai dari nol. Jadi seluruh legacy, capaian-capaian positif dari pemerintahan sebelumnya, dari zaman Bung Karno, Pak Harto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai dengan Pak SBY, akan kita rangkum dan akan kami gunakan sebagai kebijakan. Sisanya 50% kami akan buka inovasi-inovasi baru. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kalau lari, kita nggak mulai dari start lagi, udah di setengah. Nah, kekurangan pemerintahan sebelumnya itu, setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, maka ganti sistem. Yang rugi itu rakyat, APBN damage-nya. Nah, oleh karena itu, kami melihat sistem politik, doktrin politik yang diberlakukan oleh pemerintah sekarang, oleh pemerintah Pak SBY itu, tidak ada yang salah. Yang perlu itu adalah perbaikan. Jadi konsep bahwa kita harus berteman dengan sebanyak mungkin warga dunia, itu wajib menjadi kunci kita. Bebas aktif menjadi doktrin kita. Nah, yang perlu kita perbaiki itu adalah, yang tidak ada pada pemerintah sekarang itu adalah sikap tegas, sikap assertif. Jadi ketika sudah ada ancaman, dan ancaman itu sudah terjadi, dan itu terkait dengan kedaulatan kita, there is no compromise on that. Tidak ada kompromi. Kita negara besar, kita negara berdaulat, kita mempunyai kekuatan, ya, kekuatan ekonomi, kekuatan manusia, dan juga kekuatan militer. Kita berani untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas menyerang. Silakan, Bung Andi. Ya, kalau ketegasan yang akhirnya menjadi terobosan, maka dari kami itu doktrin zero enemies thousand friends-nya SBY itu menunjukkan ketidaktegasan, keraguan-raguan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana mungkin kita tetap zero enemies kalau kita fokus ke masalah Palestina? Mau tidak mau, kita langsung bilang masalah utamanya, ancaman musuh utama bagi perdamaian Timur Tengah tentang kemerdekaan Palestina adalah Israel. SBY dengan zero enemies-nya kemudian akan mengatakan Israel non-enemies, tetap friends. Susah. Misalnya, bagaimana mau berpihak antara persoalan antara Rusia dengan Ukraina kalau doktrinnya adalah zero enemies? Kami menggugat doktrin zero enemies itu. Doktrin zero enemies itu adalah keraguan-raguan, ketidaktegasan. Kami tawarkan satu doktrin baru. Pak Jokowi tawarkan satu doktrin baru yang lompat untuk menuju pemenang abad 21. Doktrin poros maritim dunia. Penjelasannya adalah kekuatan global pindah dari Eropa Barat, dari Amerika Serikat ke Asia Pasifik. Pertarungan dunia ke depan itu pasti antara Tiongkok, India, Tiongkok, Amerika Serikat, Tiongkok, Australia. Kita di tengah-tengahnya harus keluar sebagai pemenang. Untuk keluar sebagai pemenang itu kami ganti doktrin yang tidak tegas, zero enemies thousand friends, menjadi doktrin yang sangat optimis, doktrin poros maritim dunia. Gimana? Ya, tadi malam Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kita punya musuh satu aja kebanyakan, punya teman sejuta itu terlalu sedikit. Jadi doktrin zero enemy million friends itu ketika Pak Prabowo dan Pak Hatta nanti menjadi pemimpin Indonesia tidak akan dilaksanakan secara utuh. Yang akan kita ambil itu, Bung Andi, adalah semangatnya bahwa we want to be good friends with everyone. Kita akan menjadi teman baik dari seluruh bangsa di dunia, kecuali ada dua negara yang secara politik memang kita tidak ada hubungan, yaitu Israel dan Taiwan. Oke, Anda pasti sudah tahu latar belakang mengapa kita tidak mempunyai hubungan diplomatik. Nah, saya tidak bermaksud membela pemerintahan Pak SBY. Pak SBY tidak pernah mengatakan Israel itu teman. Mohon dikoreksi itu. Saya rasa Pak SBY akan tersinggung. Tidak pernah. Ya, garis kita jelas. Garis kita jelas. Nah, kalau misalnya pemerintahan Pak
Jokowi nanti mendukung kemerdekaan Palestina, itu bukan isu baru. Pemerintahan Pak SBY pun yang sekarang ini mendukung kemerdekaan Palestina. Cuman kita bagaimana konsep yang kita pakai dan juga diadopsi oleh banyak negara di dunia itu adalah two state solution. Dua negara bersanding dalam satu tanah yang hidup secara damai, saling menghormati. Itu adalah opsi satu-satunya, ya. Jadi kalau kita mendukung one state solution, saya rasa itu akan berujung dengan perang. Nah, Pak Jokowi tadi malam tidak menjelaskan mendukung Palestina itu apa konsepnya, ya. Nah, ini yang harus saya rasa dijelaskan supaya tidak menimbulkan pertanyaan bahkan peperangan di Timur Tengah. Bagaimana bisa ditanggapi? Iya, tapi sekali lagi, karena Pak SBY tidak bisa mengatakan Israel adalah enemies, maka Israel mau tidak mau langsung masuk ke kategori thousand friends, karena enemiesnya harus zero, Pak SBY itu. Nah, itu yang selama ini digugat, misalnya dari PDI Perjuangan selalu menggugat konsep zero enemiesnya thousand friends. Dalam politik luar negeri selalu ada masalah, selalu ada sengketa, keberpihakannya harus jelas. Pada saat Ukraina lawan Rusia, keberpihakannya harus jelas. Siapa yang melanggar teritorial wilayah lain? Pada saat Rusia masuk melanggar wilayah teritorial Ukraina, maka kita mendukung Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikannya dengan memperhatikan garis-garis batas teritorial yang sudah ditetapkan secara internasional. Tidak bisa tiba-tiba kita mengatakan karena doktrinnya zero enemies, semuanya kita rangkul jadi teman. Itu yang saya bilang sumber ketidaktegasan politik luar negeri Indonesia, dan itu yang ingin kami ganti menjadi doktrin poros maritim dunia. Anda mau mau menanggapi atau saya akan beralih ke pertanyaan? Saya tanggapi dulu, silakan. Saya rasa semangat kita sama, ya. Yang kita butuhkan ke depan itu adalah ketegasan. Kami mengambil semangat dari pemerintahan Pak SBY sekarang itu bahwa sebagai warga dunia kita wajib hukumnya berteman dengan siapapun dengan batas-batas tertentu. Batas tertentu itu adalah bahwa kita tidak akan berteman dengan negara yang merampok kemerdekaan orang lain, itu Israel. Kita juga tidak ingin berteman dengan Taiwan karena kita menghargai China besar dalam hal ini, lebih kepada unsur politiknya. Saya rasa garis politik itu sudah sangat jelas. Selebihnya Bung Andi, setuju, kita harus tegas. Dan saya rasa kalau kita berbicara kata tegas, itu adalah menjadi domain dari Prabowo Hatta. Begitu saja. Baik, saya akan beralih. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang sama. Apa yang menurut Anda kurang dari Pak Jokowi semalam? Selain apa yang sudah Anda sampaikan soal pertahanan dan ketahanan dan lain sebagainya, tentu saja. Yang kurang menurut saya itu adalah waktu 90 menit itu rakyat tidak mendapatkan ide besar dari Pak Jokowi terkait dengan ketahanan nasional. Tema ini sudah diatur jauh-jauh hari antara KPU dengan kita. Artinya sudah terjadi kesepakatan. Mestinya di pihak Pak Jokowi itu harus ngebrief Pak Jokowi, Pak, kita berbicara malam ini ketahanan nasional, national resilience, bukan kita berbicara mengenai national defense. Sehingga rakyat itu tidak mendapatkan strategi komprehensif bagaimana pemerintahan Pak Jokowi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, dan juga di bidang keamanan. Tapi udah disebutin tadi, waktunya sangat terbatas. Tidak bisa kita beri, semua kan sudah berdasarkan kesepakatan. Buktinya Pak Prabowo bisa menggunakan waktu 2-3 menit. Bagaimana Bung Andi? Ya, sekali lagi tolong perhatikan sistematisasi pidato pembukanya Pak Jokowi. Tidak semata-mata memperhatikan masalah pertahanan. Ya, kalau mau ingat gampang itu, pidato pembukanya Pak Jokowi 4-3-3. 4 masalah prioritas: perlindungan warga negara, kekayaan alam dan perdagangan, daya saing produktivitas, keamanan regional, dan stabilitas maritim, stabilitas internasional. 4 prioritas. 4 prioritas itu dikerjakan lewat 3 strategi diplomasi: government to government, business to business, people to people, diperkuat oleh 3 strategi pertahanan: kesejahteraan prajurit, modernisasi pertahanan, industri pertahanan. 4-3-3 ini menunjukkan betapa komprehensifnya gagasan Pak Jokowi tentang politik internasional dan juga ketahanan nasional, bahkan menawarkan satu doktrin baru. Nah, itu yang tadi kami bilang, kami tidak nangkap doktrin baru Pak Prabowo itu disebutnya apa. Doktrin kami jelas, doktrin
poros maritim dunia. Apa doktrin politik luar negerinya Pak Prabowo? Kami nggak nangkep. Doktrin macan Asia kah? Doktrin kekayaan alam yang tidak bocor kah? Apa doktrin yang ingin ditawarkan oleh Pak Prabowo? Doktrin poros maritim dunia itu jelas-jelas menyatakan itu tidak semata-mata pertahanan, karena di dalamnya ada tentang masyarakat ekonomi Asia di ASEAN, di dalamnya ada tentang perlindungan kekayaan alam, di dalamnya ada tentang cyber defense, satu konsep pertahanan yang melampaui konsep pertahanan konvensional yang sekarang kita hadapi. Silakan. Apa doktrinnya kalau boleh ditanya? Doktrin politik luar negeri itu, ya mungkin Bung Andi, ini sahabat saya ini, karena mungkin lagi di mana gitu sehingga tidak menyimak. Sering sekali Pak Prabowo bilang tadi malam, we want to be good neighbors. Jadi kita ingin bersahabat dengan siapapun. Ya kata kuncinya adalah kita ingin bersahabat. Apa jadi itu, Mas Tantowi? Ya. Jadi doktrin politik luar negeri Prabowo adalah good neighbor. Doktrin good neighbor, tetangga baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, ya kan? Ya, kalau jadi punya... kita betul. Jadi yang kita sebut tetangga itu Bung Andi, ya jangan hanya kita berbicara dari sisi geografi. Tetangga itu kan bisa kita luaskan. Tetangga misalnya dari unsur kesejarahan, ada unsur budaya, ada unsur agama dan seterusnya. Bisa kita connect seperti itu. Tapi pada dasarnya yang kita hembuskan itu adalah semangat perdamaian. Saya rasa semangat perdamaian itu adalah kewajiban dari pemerintah kita sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita ingin terlibat aktif dalam penciptaan perdamaian dunia. Baik, kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.